untuk teman-teman ya, tolong berhenti menjelekkan kinerja Pak Anies ya, karena saya tahu betul kinerja Pak Anies itu bagus ya, waktu mimpin DKI juga bagus. Jadi tolong berhentilah mengejek Pak Anies, dan saya bisa kok menunjukkan kinerja Pak Anies yang bagus itu di DKI ya, prestasinya juga bagus. Prestasi Pak Anies waktu jadi gubernur DKI. Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Halo, Ibu Haji Rogaya. Mari kita kasih paham kok. Yang tidak punya harga diri dan tidak punya malu tuh kok. Karena kau sebagai seorang ibu, seorang wanita muslimah, tapi kau baterai-baterai di jalan. Toh, ajaran muslim itu sebagai seorang wanita muslimah, kita harus menghargai kita pemimpin. Walaupun kita pemimpin seburuk apapun, kita harus menghargai. Itu satu. Toh? Yang siap mati pun banyak gitu. Kalau Pak Anies yang kasih komando. Halo Lur, kalau siap mati dan mau mati ya monggo mati saja Lur. Nggak usah keluar-keluar di sosmed, nggak usah sesumbar di sosmed. Kalau Pak Anies nanti terlantik menjadi presiden 2024-2029, maka insya Allah semua jalan tol itu akan dirubah, karena perubahan yang tadinya prabayar menjadi gratis. Sebagai sesama muslim, saya ingin mengingatkan, tidak pantas Mbak berdakwah mencontohkan yang buruk. Epa, kalau ngomong merasa diri lu paling bener. Merasa diri lu paling bener ya Epa. Hei temen TikTok, kenal nggak sama ibu ini? Yang kemarin di saat Pilpres, yang satu hari bikin postingan ada 20 yang bilangnya Anies keturunan pahlawan, Anies orang pinter, lulusan. Wah, tinggi dah ngomongnya, udah nggak bisa keukur dah sama meteran. Baik sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air yang tentunya sudah menjadi konsumsi publik, baik itu kita pernah saksikan di layar kaca maupun juga di berbagai media sosial tentang situasi politik tanah air saat ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video, yakni berupa tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang seorang capres, yaitu calon presiden Anies Rashid Baswedan, di mana pada kesempatan video kali ini tanggapan netizen terhadap para pendukung Anies Baswedan yang begitu loyal, yang begitu luar biasa mendukung seorang Anies Baswedan, dan bahkan pernyataan-pernyataan dukungan mereka kadang kalau kita perhatikan dan kita dengar hampir pasti tidak masuk akal, tetapi karena saking cintanya terhadap Anies Baswedan, para pendukungnya memberikan support yang begitu luar biasa. Dan bahkan tak tanggung-tanggung, ada yang sampai berjuang habis-habisan di jalanan dengan berdemonstrasi, mengeluarkan statement-statement yang menjatuhkan paslon lain, dan bahkan tak tanggung-tanggung mereka menjatuhkan pihak-pihak tertentu demi menunjukkan keunggulan jagoannya, yakni Anies Rashid Baswedan. Namun pada kesempatan video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana reaksi atau respon dari para netizen Indonesia terhadap para pendukung Anies Baswedan ini. Jika kita perhatikan tanggapan dari para netizen juga sangat di luar dugaan karena sangat bertolak belakang dengan dukungan yang diberikan oleh para pendukung Anies Rashid Baswedan. Dari tanggapan-tanggapan para netizen tersebut, jika kita perhatikan memang terkesan lucu, dikarenakan ada pernyataan-pernyataan nyeleneh yang memang kalau kita kaitkan dengan pendukung Anies itu sangat berbeda jauh, 180 derajat. Dan untuk tidak memperpanjang kata, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini,
Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke videonya. Bagaimana tanggapan atau respon dari para netizen terhadap para pendukung Anies Baswedan dan bahkan terhadap pernyataan atau statement dari Anies Baswedan itu sendiri. Mari kita saksikan. Bangga sama Pak Anies ya. Saya di sini tidak akan menertawakan apalagi mengolok-olok mbak-mbaknya ini yang sedang menangis, karena saya begitu mengerti gitu ya apa yang mereka rasakan ketika kita mendukung paslon kita dengan hati dan ketulusan. Tidak seperti yang kalian pernah lakukan kepada kami ketika kami menangisi Pak Prabowo ya. Kalian mengolok-olok kami, dibayarlah, inilah, itulah gitu ya. Tapi sudahlah, dari sini kita sama-sama belajar dan semoga mbaknya juga paham apa itu arti ketulusan ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan paslon kita itu sering membuat kita meneteskan air mata gitu ya. Dan saya juga mengucapkan selamat ya Mbak ya atas bergabungnya beberapa influencer yang sudah menyatakan mendukung paslon 01 gitu. Semoga kalian semakin solid dan salam damai dari saya. Terima kasih. Untuk teman-teman ya, tolong berhenti menjelekkan kinerja Pak Anies ya, karena saya tahu betul kinerja Pak Anies itu bagus ya, waktu mimpin DKI juga bagus. Jadi tolong berhentilah mengecek Pak Anies, dan saya bisa kok menunjukkan kinerja Pak Anies yang bagus itu di DKI ya, prestasinya juga bagus. Prestasi Pak Anies waktu jadi gubernur DKI apa ya? Tapi bagus kok prestasi Pak Anies waktu jadi gubernur DKI. Pikir baik-baik dulu. Tahulah, lain halnya dengan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo itu menurut saya nih sama sekali nggak pantas jadi calon presiden. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu pantasnya jadi presiden, bukan calon presiden. Oke? Tuh yang milih nasi sama susu gratis, betul? Nggak mau ikutin ulama. Apa? Suruh ngikuti ulama? Kalau ulamanya macam kayak bapak, terus suruh nuruti? Kalau ulamanya menebar kebencian kayak gitu, suruh nuruti? Bubrah Pak negara Indonesia, ngerti? Seharusnya ulama nggak kayak gitu, ngomongannya meletre kayak gitu. Menebar kebencian. Kayak gitu kok suruh nuruti? Hah? Kok kayak ngono kok nuruti piye? Ulama omongannya meletre yang ngono lho, menebar kebencian ngono lho. Kalah ya kalah ngono lho, rasane gacor uripe. Kalau kalau kalian tidak pilih Amin, menyesal. Saya adalah salah satu warga negara Indonesia yang tidak memilih Amin, dan saya tidak menyesal. Saya menganggap keputusan saya sudah tepat, tidak bersama pendukung yang di luar Nurul, yang menganggap Malaikat Jibril itu ada di TKN 01, kemudian pendukung-pendukung yang fanatik abis, terus menghina paslon lain, menganggap dirinya paling baik, paling benar. itu adalah menurut saya adalah keputusan terbaik. Justru saya akan menyesal jika saya bersama dengan pendukung-pendukung yang menganggap dirinya itu paling baik, paling solehah, dan yang lain itu jelek. Saya akan menyesal jika masuk di kumpulan orang-orang seperti ini. Buat pendukung 01, khususnya si Tita nih, Anda boleh fanatik dengan junjungan Anda, tapi tolol jangan, ya. Anda dukung junjungan Anda sampai tidur di musola, teriak-teriak di jalan, demo berjilid-jilid, tahan begaduh sama orang hanya karena junjungan Anda. Anda tolol namanya itu, ya. Karena kalau junjungan Anda menang, junjungan Anda juga nggak mungkin bawa 1 ton beras ke rumah Anda. Jadi coba berpikir yang waras, ya kan? Ini enggak. Bilang saya buzzer lah, buzzer dari Hong Kong.
Saya tuh cuma bilangkan yang benar. Saya nggak pernah juga jelek-jelekkan siapapun. Ya, yang saya bilang benar, yang masuk di akal. Supaya kalian tuh juga waras. Jangan ribut gara-gara junjungan, sementara junjungan kalian tuh sibuk live di TikTok. Pikir nih pakai ini. Bengak. Sama-sama perubahan di negeri ini. Kan gue bilang juga apa nih video baru gitu. Baru kemarin tanggal 16 habis terawih si Abah ini ceramah ya. Bukan ceramah, berpolitik di dalam masjid. Oh my god. Sumpah ngasih tahu yang model begini nih bagaimana caranya. Mohon maaf ini udah 1 bulan lewat pemilu tapi masih dilakukan. Help me. Ya namanya juga usaha. Ini adalah pertarungan antara rakyat dengan Jokowi. Ingat ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu, mohon maaf sekali lagi ya. Ini Ibu bawa-bawa rakyat ya. Ibu bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia melawan Jokowi. Nah, tunggu dulu, ntar dulu ya Ibu. Kalau memang Ibu bawa-bawa semua rakyat Indonesia, saya keluar Bu. Saya keluar ya. Saya nggak ikut-ikutan Ibu. Harusnya di sini Ibu terangin nih rakyat yang mana. Karena saya juga termasuk rakyat Indonesia sah secara dokumen. Saya asli Indonesia gitu ya. Mak gua asli Indonesia gitu. Nah, Ibu bawa-bawa rakyat Indonesia untuk melawan Jokowi itu seperti fitnah bagi saya. Karena kenapa? Saya asalnya dari Sumatera Barat, dari Padang. Saya suka dipimpin sama Jokowi karena program Jokowi itu nyampe di sini gitu loh. Alhamdulillah. Jadi Ibu jangan asal ngomong, jangan asal-asal bawa-bawa rakyat ya. Ya, jangan bawa-bawa rakyat. Harus Ibu kasih penegasan rakyat yang mana. Saya juga rakyat tapi saya nggak ikut-ikutan ya. Saya keluar, oke? Sehat selalu ya. Sampai gua ajal. Di mana ada Jokowi, gua anti. Selesai. Bang, lu segitunya sama Pak Jokowi. Sampai ajal aja lu sebutin. Kayaknya nggak bahagia nih Bapak ini. Parah. Ntar Gibran dilantik, ajalmu menjemput. Okay. Sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri. Yang benar aja Pak. Kalau saksi Anda itu mengundurkan diri karena diintimidasi dan dikriminalisasi, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ya yakin saya. Jangan-jangan saksi kalian itu mengundurkan diri karena takut salah. Karena nggak gampang loh jadi saksi di persidangan, apalagi ini di MK. Itu bukan main-main loh. Kita salah memberikan kesaksian, ada ancamannya loh. Kita bisa masuk penjara loh. Kita bisa kena pasal loh. Jadi nggak gampang jadi saksi itu. Jangan-jangan saksi Anda itu takut. Ya. Takut di persidangan. Makanya banyak mengundurkan diri. Jangan fitnah, Pak. Ya, jangan fitnah. Kalau memang ada ya diintimidasi, dikriminalisasi, sebutkan siapa, dari pihak mana, sebutkan, gak usah ragu-ragu. Ini nanti kita akan buktikan, buktikan aja. Ya. Tapi menurut saya ini hanyalah sebuah fitnah yang keji. Pak Anies pengen yakin bener pengen menang Pak udah jelas-jelas kalah. Ditanya wartawan katanya nanti kalau pemilihan pilkada gimana, jangan itu hanya segelintiran orang pengen ini aja biar melupakan pilpres. Saya yakin pilpres pasti menang. Masih mengharapkan aja Pak mengharapkan menang ya Allah Pak kayak ambisius banget pengen jadi presiden Pak presiden belum tentu benar Pak. Contohnya itu Bapak Jokowi itu
Dia tuh selama jadi presiden, jadi jabat presiden hampir 10 tahun, gajinya nggak pernah dipakai. Dengar dong kemarin ini jelasan nama Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dia nggak pakai untuk bansos atau nggak, bansos itu pakai uang pribadi ini dia, apa uang gaji dia, dia gaji nggak diambil, hanya untuk rakyat. Itu Bapak Jokowi tulus ikhlas tau nggak Pak? Tapi Bapak sering fitnah-fitnah terus. Semua dicurigakan kalau Bapak Jokowi bagi-bagi bansos. Udah gitu juga pengacaranya, kenapa katanya Bapak Jokowi sebagai seorang presiden, katanya kalau ngasih apa lempar-lempar kaos itu seperti bebek katanya. Kayak bebek kasih makan kayak gitu. Bapak pengacara, gimana sih pemikiran lo tuh? Seandainya Bapak Jokowi ngasih itu kaos satu persatu segitu banyaknya, rakyat yang mencintai dia, emang dia nggak ada kerjaan yang lain? Dia pengen meresmikan apa? Jokowi itu sibuk Pak, nggak harus satu-satu bagiin rakyat itu. Sedang rakyat itu ini banyak, apa ratusan orang di situ. Kalau satu-satu bagi sama Bapak Jokowi, ya inilah waktunya itu nggak keburu. Bapak ini pemikirannya gimana sih? Semua apa dibahas kayak gitu. Jokowi bagi sembako di depan itu, istana itu dibahas juga. Jelas-jelas itu kan istilahnya buat ini yang THR hari raya itu. Dia bagi-bagi sembako itu di depan istana itu. Itu lebaran loh Pak, hari raya tahun kemarin 2023. Jangan dicurigain. Itu juga istilah bukan dari APBN. Dari uang Bapak pribadi. Katanya nanti yang dikasih orang bermobil. Lihat dong Pak, itu ojol semua yang dikasih. Masa iya orang bermobil? Emang Bapak Jokowi bodoh apa? Kadang-kadang kalau orang di pemikirannya busuk juga, semua juga busuk. Otaknya juga udah busuk. Karena ya pendukung ininya busuk sih capresnya, calon capresnya itu. Jadi pendukungnya pun ikut-ikutan busuk. Sampai pengacara pun ikutin busuk. Ininya, hatinya, otaknya juga nggak jalan. Saking pengen jadi presidennya kekeh bener, sehingga ditawarin pilkada katanya belum tentu ini, lagi ditekunin dulu pilpres. Pak Anies mimpi Pak pengen jadi presiden Pak. Bukannya menerima kekalahan gitu biar nggak ada ini kerusuhan lagi, nggak ada demo-demo lagi. Karena dari bapaknya susah, Bapak biang keladi segala-galanya. Bapak tuh yang bikin orang adu domba Indonesia itu. Rakyat Indonesia di domba, karena bapaknya nggak pernah mau mengalah. Biang keladinya itu Bapak, emang Bapak harus diusir dari sini, tau nggak? Dari Indonesia itu. Pergi sana Pak, ke Yaman Pak. Biang keladinya hanya Bapak, tau nggak? Kalau Pak Anies nanti terlantik menjadi presiden 2024-2029, maka insya Allah semua jalan tol itu akan dirubah. Karena perubahan yang tadinya prabayar menjadi gratis, dijadikan jalan negara. Jadi becak, bajai, motor, sepeda, mobil, semua lewat tol gratis. Nih, dan TNI akan dibuatkan rumah per unit setiap prajurit, karena perubahan. Jadi semua akan dirubah. Yang tadinya pasar tradisional dirubah menjadi pasar nasional. Hebat kan? Ini cita-cita dan angan-angan mimpinya Anies Baswedan menjadi presiden. Oleh karena itu bagi pendukungnya, berdoalah yang khusyuk, tumi'minah, jaga lisan, jangan menghujat, menjatuhkan lawan politiknya, konsekuen mendukung Anies Baswedan agar tercapai cita-citanya. Terima kasih. Menegur Gibran untuk menjadi wakil presiden, artinya presiden ikut sama-sama. Assalamualaikum Pak Nurmantio, mantan Kapok, mantan TNI. Mohon maaf Pak, sampean seorang pendidikan, sampean mantan prajurit, mantan TNI. Sampean dikasih bonus berapa sama Anies Pak? Sama Mohaimin? Kok sampai segitunya benci sama Pak Jokowi?
Wong sampean pernah jadi bawahannya Pak Jokowi, pernah sampean melihat Pak Jokowi itu ada kecurangan, ada apa-apa gitu loh Pak. Sampean sudah pensiun, sekarang banyak ngoceh, dikasih uang berapa kamu sama Anies? Wah, kok ngomong seenaknya sampean itu. Sampean itu seorang pendidikan, harus ngasih contoh yang bagus sama bawahannya. Jadi bawahannya itu sekarang biar disiplin bagus gitu loh. Wah, Pak Nurmantio ini seenaknya ngomong kok. Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Halo Ibu Haji Rogaya, mari kita kasih paham kok. Yang tidak punya harga diri dan tidak punya malu tuh kok. Karena kau sebagai seorang ibu, seorang wanita muslimah, tapi kau baterai-baterai di jalan. Toh, ajaran muslim itu sebagai seorang wanita muslimah, kita harus menghargai kita pemimpin. Walaupun kita pemimpin seburuk apapun, kita harus menghargai. Itu satu. Toh, terus ibu harus hargai ibu punya pakaian yang ternyata malu dan ternyata punya harga diri itu kok. Bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah banyak berkorban untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan dia dana operasional dia pakai. Toh, jadi dia banyak berkor-kor. Dan satu lagi pacing ada di samping. Maksudnya kau bikin muka keras-keras Pak ya? Tontako, tertako. Jadi jangan terlalu banyak bicara banyak ya. Maksudnya, ngoni pembenci Pak Jokowi dalam hal apa kok? Banyak Pak Jokowi itu banyak yang dicintai dan disayang oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau segelintiran orang kayak kamu ngomong nih, tidak berpengaruh, sayang. Jadi Siapa yang sakit? Memang benar anak abang mah happy. Alhamdulillah. Happy di mana anak abang kamu tuh? Ngomong pakai otak. Happy-nya di mana? Itu no demo hampir 1 bulan ini, setiap hari tidur di jalan, demo, makan di jalan, sholat di jalan. Di mana happy-nya? Nah, kalau anak-anak jenderal memang happy merayakan kemenangan Bapak Prabowo, menyambut hari Lebaran dengan suka meriah, bersenang-senang dengan keluarga. Kalau anak Anies, anak Abah sampai sekarang masih tidur di jalan, makan di jalan, sholat di jalan, mengaku diri paling Islam, paling benar, paling suci. Itulah kebusukan orang-orang 01 itu. Mulai dari junjungannya sampai pendukungnya. Kamu bilang kamu umroh, cuman umroh. Hampir seluruh rakyat Indonesia ini umroh. Apalagi 02 itu, pendukungnya orang kaya-kaya semua. Ada yang 5 kali umroh, ada yang 10 kali. Kamu aja umroh sekali, alah pamer. Makanya punya otak itu harus berjalan yang jernih, yang cerdas. Jangan merasa kita sendiri yang punya otak, jangan. Kalian memang susah 01 memang. Mengaku sok paling benar, sok paling pintar, sok paling suci, padahal kalian orang-orang yang bejat. Umat muslim yang paling bejat itu ada di 01. Mulai dari ulamanya, guru besarnya, sampai capresnya, sampai pengikutnya. Di 01 umat muslim yang paling bejat. Paham? Saya bilang orang yang paling bejat umat muslim itu ada di 01. Mulai dari ulamanya, para habaibnya yang paling bejat, capresnya, bahkan ke pendukungnya. Oke, terima nggak? Itu aja. Ibu gila. Kamu ini udah gila kayaknya. Udah lupa di nama sendiri. Kesabaran saya udah habis ya. Udahlah kalian tuh ngejek-ngejek pendukung Prabowo ya. Yang kalian bilang orang goblok ya. Ya orang tolol ya. Orang dungu, udahlah. Ya, kalian tuh ngejek-ngejek Pak Prabowo selalu ya, terus ya kayaknya. Dibiarin aja kalian tuh melonjak ya. Udahlah, ini puasa udah ya, Lebaran udah ya. Jadi stop lah kalian ngomong kayak gitu, retak nanti kalian. Ya, udah habis ini, udah panas ini. Ya, udahlah, stop lah, nggak usah ngejek-ngejek kayak gitulah. Kalian bilang semuanya pendukung Prabowo ini goblok lah, dungu lah, udahlah. Retak nanti kalian ya. Kesabaran udah habis ini. Ya, ini peringatan terakhir nih. Benar ini, retak ini.
Ngomong terus kalian kor-koran, bilang pendukung Prabowo ini goblok-goblok semua ya. Emang kalian itu siapa? Iya. Udahlah, stop lah udah sekarang ya. Retak nanti beneran retak ini. Mas, kue nek meriang dokok rumah sehat karo Anis. Lah iki lho Mas. Komenmu jan tak enteni iki, tenan. Ngene lho masalah iki Mas. Nyapa kok ngenteni komenmu model ngene iki nyapa? Anis iki ora iso apa-apa, isone mek nggur ganti-ganti jeneng ngono iki lho. Ganti-ganti jeneng apa jenenge rumah sakit diganti rumah sehat, jenenge dalan diganti, dalan-dalan dijeglongi kayak resapan ngono kuwi. Terus apa kuwi jenenge? Nggih tuku bambu. Iso niki mek ngono kuwi Anis sih tak omongi tenan. Makane alah ya untung ora kepilih ngono lho Mas. Tenan kuwi. Kuwi jan mantep kuwi komenmu ki Mas. Tak anteni iki komenmu. Anis ora iso apa-apa Mas. Anis sih selama jadi gubernur ini mek nggur ganti jenenge rumah sakit karo ganti jenenge dalan karo joglangi karo gawe tuku bambu ka lho. Dadi menteri dilereni karo Jokowi. Wih mantep Mas. Matur nuwun, salam seduluran. Sip. Mas, misale Anis kecemplung got nek ngarepmu apa ya mbok tulungi Mas? Bales nggih piti. Alah. Remen, wegahi men aku. Sudi ora kere aku nulungi tenan. Ya. Arep munggah mentas jajak cemplungin. Iya to, lek pas ning ngarepku, dek ketok tawel-tawel arep mentas kan jejeg. Ciarne ae. Wong kuwi masih kok tolong lho ora iso ngerti balas budi. Ngono lho. Anis kuwi tak omongi. Kuwi wong ora ngerti balas budi. Jomone aku nolongi dek kecemplung got. Lah wong Pak Prabowo sing nolongi dek modali biayai Anis dadi gubernur kuwi. Lah kuwi biayane sapa mbiyen dadi gubernur Jakarta lara Pak Prabowo piye to? Dadi gubernur Jakarta direwangi gadekne tanah lho Pak Prabowo demi Anis. Ki dong ora. Kok kere menulungi. Ketok tawel-tawel gek blutut ngono kae. Jejeg dan jegur nah. Matur nuwun, salam seduluran. Minal aidin wal faizin. Can menang Prabowo mah, yang akan menang Abah. Salam perubahan. Iya deh iya. Abah kalian yang menang. Menang jadi presiden TikTok. Selamat ya. Kalau 1 juta orang bisa kita hadirkan. Kata ibu ini mau demo lagi hadirkan 1 juta orang. Yakin bu, itu manusia semua. Malu ah, Anis open house yang sebelah ikut-ikutan juga ternyata. Wis, teruailah. Yuk kalian para pendukung 02, termasuk saya, jangan ngapa-ngapain. Percuma kita melakukan kegiatan, pasti diklaimnya itu punya Anis. Kita mau makan, itu kan yang makan pertama itu Anis. Kita mau jalan, itu kan alat transportasi yang dikatakan Anis. Kita mau napas aja, itu kan udara, angin, itu kan kepunyaan Anis sama pendukungnya. Wis lah, dah borong semua, borong. Yang siap mati pun banyak gitu. Kalau Pak Anis yang kasih komando. Halo Lur. Kalau siap mati dan mau mati ya monggo mati saja Lur. Nggak usah keluar-keluar di sosmed, nggak usah sesumbar di sosmed. Mati aja. Ngapain nunggu di komando sama Pak Anis? Aduh, emangnya kenapa? Apa ikut menanggung malu karena kalahnya Pak Anis? Atau jangan-jangan ikut nanggung utang ini? Wah repot kalau begitu. Jadi gini Lur, kalau siap mati ya mati saja. Biar hitung-hitung mengurangi subsidi Lur. Salam waras Lur. Salam Indonesia Emas. Yes. 3 hal yang mustahil. 1. Anis adalah Imam Mahdi. Itu mustahil. 2. Malaikat Jibril mendukung Anis.
itu mustahil. Yang ketiga, suara Pak Prabowo dan Mas Gibran kosong di semua daerah, itu mustahil. Mengaku cerdas, kalau pendukung Anies cerdas, Anies harus menang. Kalau Anies nggak menang, berarti pendukungnya nggak cerdas. Kan begitu. Ditanya, TPS kamu menang nggak? TPS Bang Kumis, Anies hanya dapat 5 biji. Ganjar dapat 46 biji. Pak Prabowo dapat 197. Bayangkan. Desa saya menangnya 67%. Anies saya dapat 500 biji. Ganjar hanya dapat 1.100. Pak Prabowo dapat hampir 3.000. Bayangkan. Mantap gak? 67% kemenangan di desa saya. Kabupaten saya menangnya 61%. Jos gak? Terus pertanyaan kalian sebagai pendukung Anies, TPS kalian menang nggak? TPS kalian menang nggak? Kalau TPS kalian nggak menang, kalian harus malu sebagai pendukung Anies. Karena itu artinya kalian tidak disukai orang. Artinya Anies tidak disukai orang. Begitu. Guys, di FYP kalian sempat lewat nggak sih postingan ini nih? Orang yang posting kalendernya Amin ya, yang di tanggal 26 Juni itu yang dilingkarin, itu pencoblosan pemilu putaran kedua. Terus ada lagi, tunggu bentar. Nah, sama yang ini tuh yang di blog yang ada paku tuh. Tuh 26 Juni hari pemilu nasional putaran kedua. Pertanyaanku ya sekarang, seandainya kemarin itu beneran 2 putaran gitu ya, andai-andai ini ya, kan cuman andai-andai karena kan realitanya kan memang udah 1 putaran aja gitu kan, menang Prabowo Gibran gitu. Pada akhirnya mereka menggugat ke MK gitu. Nah, seandainya nih pemilu itu terjadi 2 putaran sesuai dengan harapan mereka dan sesuai yang mereka gaung-gaungkan selama ini, selama kampanye gitu. Apakah mereka akan menggugat ke MK gitu? Atau tidak? Tentu tidak, karena 2 putaran sesuai harapan ya. Jadi mereka itu sebenarnya menggugat ke MK karena apa sih guys? Coba kalian komentar ya. Namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Masih ingat video ini? Sebenarnya ini blunder video ini ya. Gara-gara video ini orang jadi ilfil ya milih Anies ya. Kenapa dulu kampanye bawa-bawa malaikat? I don't know. Misal Anies itu nggak terpilih, yang rugi itu bukan Anies. Yang rugi itu menurut gua masyarakat. Apa? Masyarakat yang rugi. Sorry ya. Kalau Anies nggak jadi presiden, sedikit pun rakyat di tempat saya itu nggak ada rugi. Malah bersyukur dan berdoa. Tetangga kalau Anies nggak jadi presiden itu mau selamatan, mau foya-foya. Kok bisa? Kalau Anies nggak jadi presiden, rakyat yang rugi. Rakyat sedikit pun nggak ada rugi, gitu loh. Kalau Prabowo nggak jadi presiden, rakyat rugi. Gitu. Karena 96 juta itu Indonesia udah milih Prabowo. Yang rugi ya orang mutu 4 juta itu udah bawa aja pergi sana, bikin negara sendiri sana. Raffi Ahmad ngangkat anak namanya Lili. Orang-orang pada iri karena diangkat oleh Raffi Ahmad yang penuh dengan materi. Tapi kami ngangkat ayah, abah Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan. Kami tidak iri dengan Lili yang diangkat anak oleh Raffi. Karena kalau Raffi menjaminkan dunia dan materi, sedangkan abah Anies menjaminkan surgawi. Jadi buat apa iri? Kami sudah bangga menjadi anak-anak abah. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus. Kau berkoar-koar, kau macam apa kali kau cakap belepotan aja, kau sebut cakap kau musuh kami Jokowi, musuh kami Jokowi. Ini musuhmu ini kok Jokowi pula kau bilang. Pandai kali cakap kau. Jangan sok paten kalau nggak tahu tentang negara ini, jangan sok paten lah kau. Dibayar berapa rupanya kau sama pendukung yang lain? Pandai-pandaian kau musuh kami Jokowi.
Musuhmu itu aku musuhmu. Paham lu? Jangan pandai-pandai bercakap aja kau. Sok paten. Ngomong udah nggak becus saja kok. Sok musuh kami Jokowi, dibayar berapa rupanya kau? Hah? Janganlah begitu kali kawan. Aduh, udah kalah ya kalah lu. Oh, usah kali bercakap. Paham lu? Sebagai sesama muslim saya ingin mengingatkan, tidak pantas Mbak berdakwah mencontohkan yang buruk. Epa, kalau ngomong merasa diri lu paling bener. Merasa diri lu paling bener ya Epa. Hei temen TikTok, kenal nggak sama ibu ini? Yang kemarin di saat pilpres, yang satu hari bikin postingan ada 20 yang bilangnya Anies keturunan pahlawan, Anies orang pinter, lulusan. Wah, tinggi dah ngomongnya, udah nggak bisa keukur dah sama meteran. Ijazahnya asli, yang ono mah ijazahnya nggak jelas, palsu. Tuh si Epa udah macam-macam. Sekarang giliran orang nyentil. Tuh Pak Haji memang nyata apa adanya, anaknya pemakai narkoba. Bahasanya kayak orang jadi pahlawan si Epa. Woi, telat lu Epa. Sebelum dia, lu dulu. Bahasa lu yang udah nggak jelas. Lu ceramah, lu kampanye di masjid aja jadi, di tempat ibadah jadi. Hah? Ngiklanin Anies tuh, ibu-ibu dulu suruh berbaris muter satu-satu orang. Boy, Anies cerdas, Anies pinter, Anies berwibawa, Anies ijazah palsu, ijazah asli. Begitu kan? Sekarang aja giliran orang ngintil dikit. Si Laila itu memang bener ngomong apa adanya. Hah? Memang bener ngomong dia apa adanya, nggak kayak lu. Hah? Yang lu buat-buat, yang lu karang-karang ya Pak. Pak, lu bilang apa tempo hari? Pak Anies jauh-jauh hari aja lu udah tahu kalau dia kalah. Kenapa lu promosiin di setiap acara keagamaan? Lu promosiin Pak Prabowo juga. Nyentil lu terhadap Pak Prabowo parah juga. Lu bilang apa? Pak Prabowo sepuh. Biar katanya yang muda-muda yang calon. Pura-pura amnesia lu ya. Jejak digital nggak bakalan hilang Pak. Sekarang aja baru kasus segitu nyentil yang bener nyata bukti omongan tuh bocah, tuh ustazah. Lu udah kayak kambing kebakaran jenggot. Hei Pak, makanya introspeksi diri. Ya, jangan orang doang lu salahin. Kita bercermin, bener nggak kita? Oke? Lebih banyak daripada lu, daripada dia. Dia mah anak kemarin sore, justru lu yang ilmu lu lebih tinggi daripada dia, tapi lu yang lebih sadis. Oke Pak? Budak Yaman itu nggak pernah korupsi loh. Aduh, Ibu Iva Villa lagi keluar FYP. Aduh, Bu. Yang didukung ibu itu track recordnya gimana? Harus jenengan tahu, Bu. Terus kalau misal ndak pernah korupsi atau ndak tahu korupsi, itu yang Formula E kenapa ndak jadi-jadi alias mangkrak? Belum terrealisasi. Mana yang katanya Formula E? Mana? Awang kena mobil dinas waktu jadi gubernur. Belum ada, belum dikembalikan. Barangnya aja ndak ada, belum nampak. Alah Bu. Itu matanya kelihatan colong, kelihatan kurang tidur, kurang istirahat. Istirahat Bu. Kalau kalah ya kalah aja. Ndak usah gaya perkara ukara ontran, kecup malah. Kita undang semua rakyat Indonesia untuk turun ke Majelis Konstitusi. Rakyat Indonesia, Ibu,
Rakyat yang mana yang mau ibu undang ke Mahkamah Konstitusi? Tidak bakalan datang, Bu. Karena mayoritas rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran secara sah. Jadi untuk ibu, pulang saja Bu ke rumah. Kasihan anak sama suaminya ibu, urusilah mereka. Jadilah ibu yang baik dan istri yang baik untuk keluarga ibu. Jangan demo-demo tidak jelas seperti ini. Kasihan Bu, keluarga ibu nanti menanggung malu atas perilaku ibu yang sangat membingungkan dan membosankan ini. Kami rakyat Indonesia sangat bosan Bu lihat ibu demo-demo di KPU dan di Mahkamah Konstitusi. Bubar aja Bu. Terima kasih. Aksi 164 Istighosah Kubro depan Mahkamah Konstitusi memohon keadilan bagi negeri. Selasa 16 April 2024. Cie yang baru lebaran langsung dikasih job. Selamat ya untuk anak-anak Abah dan anak-anak Bapak Genjer. Selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga rasa lelah, rasa capek karena kepanasan, karena berdesak-desakan membawakan hasil. Dan semoga bukan hanya ikhlas, bukan hanya ridho ya, tapi hasilnya juga ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kasihan anak dan istri menunggu di rumah. Hari ini semua rakyat bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk... Halo Bu, selamat malam ya Ibu ya. Ibu bilang di sini kita rakyat harus bersatu dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini Bu, saya mau minta maaf Bu. Sebelum saya ngomong, saya minta maaf dengan Ibu karena saya Bu ya. Kalau semua rakyat itu diminta Ibu hadir di situ, bersatu di situ, saya pamit Bu, saya tidak ikut campur Bu ya. Jadi di ujung kata-kata Ibu, kalau Ibu bikin video lagi, di ujung kata-katanya dikasih kayak gini Bu ya. Seluruh rakyat Indonesia kumpul kecuali Darwin CM yang tidak saya ikut sertakan gitu ya. Karena kumpul-kumpulan kalian itu gak bermasuk akal, gak beralasan ya Bu ya. Ya. Kok ada sih orang Lampung, ibu-ibu Lampung dari Lampung kayak gini. Saya juga orang Lampung loh Bu. Emak saya asli keturunan Lampung Menggala. Ya. Kakek dari emak saya itu keturunan Lampung Menggala. Saya orang Lampung juga ya Bu. Tapi saya maaf, saya gak mau ikut dengan kelakuan kalian ini. Yang kumpul-kumpul yang kini mengatasnamakan rakyat. Jadi gitulah Bu ya. Kalau kalian mau kumpul-kumpul lagi silahkan kalian kumpul. Tapi di ujung kalian mengajak seluruh rakyat Indonesia itu, di ujungnya dikasih tahu. Saya ajak seluruh rakyat Indonesia kumpul di sini kecuali Darwin CM. Tidak saya ikutkan ya Bu ya. Karena saya tidak mau Bu ikut dengan kalian itu. Karena saya tidak sempat Bu ya. Saya banyak kerjaan Bu. Saya mau cari uang Bu ya, menafkahi anak istri saya. Jadi saya tidak sempat. Yang mau hadir-hadir, yang kumpul-kumpul kayak kalian itu gak beralasan, gak masuk akal ya. Coba pikirkan lagi. Sadar, istighfar ya. Urus anak istri, anak suami, ibu di rumah, cucu ibu di rumah ya. Rindu sama ibu daripada ibu kumpul-kumpul di situ. Sekian dan terima kasih. Mantan gubernur bukan presiden. Bisa bedain nggak mantan gubernur sama presiden? Jauh. Kemarin nyapres tapi kalah, paham kan? Nah nih, gue kasih tahu buat lu semua, wahai saudaraku 01. Tiga hal yang sangat mustahil ya buat kalian.
Yang pertama, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan datang di akhir zaman, tapi datangnya bukan untuk nyapres, ingat itu. Hal yang kedua yang sangat mustahil, yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pembawa wahyu, penyampai wahyu kepada para rasul, kepada para nabi. Itu di zaman Nabi dulu. Hal yang ketiga yang paling sangat mustahil lagi, suara Pak Prabowo 90 juta lebih. Dibilang kosong, itu yang sangat mustahil. Ya kan kawan? Gimana? Alhamdulillah anak abah mah masih keliling Jawa nih, ziarah 9 Wali Songo, mendoakan abah biar menang di MK. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Punten buat Bu Ayoh 2. Aduh, punten pisannya, ya mah. Hampura pisan. Abdi nembe dengar, gitu. Saya baru dengar ada pendukung capres yang ikhlas ridho lillahi ta'ala gitu keliling Jawa ziarah 9 Wali Songo untuk mendoakan capresnya. Ya mudah-mudahan ya Abah Bu Ayoh ini juga melakukan hal yang sama, mendoakan Bu Ayoh gitu. Astagfirullahaladzim. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kali ini terkait dengan tanggapan atau reaksi dari para netizen terhadap ungkapan para pendukung Anies ya, yang mungkin memuji-muji Anies dan bahkan menjatuhkan atau ya mengeluarkan statement pernyataan yang ditujukan untuk Pak Presiden Jokowi ya. Dan tentunya sebagai netizen mereka tidak terima itu dan memberikan tanggapan yang ya beragam seperti yang kita saksikan tadi. Dan itulah tanggapan dari para netizen. Kira-kira apa tanggapan para sahabat sekalian yang menonton video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat yang belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya saya mohon undur diri di hadapan sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.